Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-451. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pemimpin kelompok penyerang itu mengangguk-angguk. Kemudian dipandanginya seorang yang hampir tidak pernah berbicara apapun. Wajahnya yang tegang dan kasar melontarkan kesan yang khusus pada orang itu. Jangan seorang pun yang salah langkah. Ingat, setidaknya kau harus berhasil membunuh seorang perwira. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku tidak sebodoh Kiai Telapak Jalak dan Kiai Damar. Tentu tidak sia-sia Ki Lurah mengirimkan kau kemari." Orang itu tidak menyahut. "Tetapi jangan meremehkan para perwira itu. Aku dapat membunuh 4 orang sekaligus. Jika kalian dapat membendung bantuan prajurit-prajurit Pajang yang bertugas menjaga rumah itu, maka para perwira itu akan aku bunuh. Aku hanya memerlukan 5 atau 6 orang untuk mengikat mereka dalam perkelahian sebelum aku sempat membunuh mereka, seorang demi seorang." Pemimpin kelompok penyerang itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya orang berwajah kasar itu. Namun kemudian katanya, "Itulah kelemahanmu. Kau menganggap dirimu dapat membunuh 4 orang perwira sekaligus. Apabila kau mendapatkan kesempatan, kau hanya memerlukan orang lain menahan mereka agar mereka tidak lari, supaya kau dapat membunuhnya." "Kenapa?" orang itu bertanya. "Membunuh 4 orang perwira sekaligus, meskipun seorang demi seorang, bukanlah pekerjaan yang mudah. Seorang perwira Pajang memiliki nilainya tersendiri." Orang itu tidak segera menjawab. "Dan memang aku tidak menyiapkan hanya kau sendiri untuk menghadapi perwira-perwira itu. Sudah aku katakan, setidak-tidaknya kau harus membunuh seorang. Aku akan membunuh seorang di antara mereka. Tetapi kalau kau ingin menghadapi lebih dari seorang perwira, maka kaulah yang akan terbunuh." Orang berwajah kasar itu tidak menjawab, tetapi di dalam hati ia berkata, "Orang-orang ini belum mengenal siapa aku. Perwira Pajang bukan orang-orang ajaib, dan aku akan membunuh mereka." Sesaat kemudian, 2 orang yang berjalan mendahului mereka segera memberikan isyarat bahwa orang-orang berkuda itu sudah menjauh. Dengan bunyi yang sama tetapi dalam irama yang lain, pemimpin kelompok itu segera mengetahui bahwa mereka dapat meneruskan perjalanan. Dengan melewati semak-semak belukar dan kadang-kadang semak-semak berduri, mereka merayap mendekati Jati Anom, justru dari arah utara. Menurut rencana, mereka akan memasuki padukuhan itu seorang demi seorang, agar para peronda tidak dengan mudah melihat kehadiran mereka. Seperti yang sudah mereka rencanakan, mereka akan berkumpul di kebun di belakang rumah Untara. Selanjutnya mereka akan memanjat dinding batu yang tidak begitu tinggi dan memasuki rumah yang dipergunakan oleh para perwira-perwira itu. "Kami tidak dapat mengetahui dengan pasti ada berapa orang yang masih tinggal di rumah itu.
desis pemimpin gerombolan penyerang itu. 5 atau 6 menurut dugaan terakhir, berkata salah seorang dari pembantunya. Tidak, tentu kurang dari itu. Tentu di antara mereka ada yang bertugas menangani para peronda di malam itu, yang lain bertugas mengawasi para prajurit di Banjar, dan yang lain tentu ada yang mengawani Widura, sahut yang lain. Tetapi jangan menilai mereka menurut ukuran yang rendah. Kita anggap saja ada 6 orang di dalam rumah itu. Selain aku dan kepercayaan Ki Lurah itu, kalian yang bertugas di dalam rumah harus benar-benar mempersiapkan diri. Meskipun kalian tidak berhasil membunuh, namun kalian harus berhasil memberi kesempatan kepada kami untuk membunuh. Kami mengharap semuanya dapat terbunuh, selain yang sengaja kita hidupi, agar ia dapat bercerita tentang orang-orang Mataram yang menyerang mereka dengan tiba-tiba, berkata pemimpin gerombolan itu. Mereka terdiam ketika mereka menjadi semakin dekat dengan padukuhan Jati Anom. Namun sekali lagi mereka mendengar isyarat agar mereka berhenti sejenak. Pemimpin gerombolan itu tidak begitu sabar menunggu. Karena itu, maka ia pun merayap maju mendekati kedua orang yang ditugaskannya untuk mendahului perjalanan mereka. Kenapa? Bertanya pemimpin rombongan itu. Api itu, desis salah seorang dari petugas yang mendahului gerombolannya. Pemimpin gerombolan itu mengerutkan keningnya, kemudian ia mengumpat. Kenapa para peronda itu menyalakan api besar-besar? Kedua petugasnya tidak menjawab. Mendekatlah, lihat apa yang mereka lakukan dan kenapa mereka bercakap-cakap begitu keras dan riuhnya. Kedua petugas itu pun kemudian merayap dengan hati-hati mendekati sebuah gardu peronda. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, keduanya melihat para prajurit Pajang yang meronda bersama beberapa orang anak muda sedang berkelakar dengan ramainya. Agaknya mereka mendapat kiriman makanan dari rumah Widura, sehingga mereka menjadi sangat ribut. Apalagi ada di antara mereka yang diam-diam membawa sebumbung tuak. Hei! Pemimpin peronda itu membentak. Kau membawa tuak? Hanya sedikit. Malam terlalu dingin. Marilah, minumlah lebih dahulu. Tidak, aku tidak mau. Malam ini adalah malam yang sangat menyenangkan. Ki Untara menjelang hari-hari yang bahagia di Pengging, dan kita ikut merayakannya di sini. Ternyata para prajurit dan anak-anak muda itu seakan-akan mendapat kesempatan untuk melupakan ketegangan sehari-hari. Mereka bersukaria dan 1-2 di antara mereka menekuk tuak dari bumbung itu. Bukankah kita sudah mendapat peringatan agar kita berwaspada? Berkata pemimpin peronda itu. Kami tidak apa-apa. Kami akan dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Bukankah api itu memberikan penerangan di sekitar gardu ini, sehingga kita akan dapat melihat apabila ada orang yang mendekat? Pemimpin peronda itu tidak menyahut lagi, tetapi ia tetap sadar bahwa ia harus berhati-hati. Ketika pemimpin gerombolan penyerang mendengar laporan itu, ia pun mengumpat-umpat. Dengan demikian berarti rencananya harus tertunda atau mereka mencari jalan lain untuk memasuki padukuhan itu. Justru karena api yang menyala itu. Tetapi hampir di setiap lorong terdapat gardu-gardu peronda semacam itu. Kita menunggu sejenak sampai api itu redup. Kita akan tetap memasuki Jati Anom menurut rencana. Seorang demi seorang akan meloncati dinding batu yang agak rendah itu. Berkata pemimpin gerombolan itu.
beberapa orang di antara mereka justru menjadi gelisah. Mereka ingin segera memasuki Jati Anom dan menjajaki kemampuan prajurit Bajang dan perwira-perwiranya. Dalam pada itu, 2 ekor kuda sedang berpacu seperti angin. Mereka berusaha untuk secepat-cepatnya mencapai Jati Anom. Tetapi jarak yang mereka tempuh masih jauh, apalagi malam gelapnya bukan kepalang. Sehingga karena itu, kadang-kadang kuda-kuda itu pun terpaksa memperlambat langkah kakinya jika jalan yang dilaluinya menjadi sulit. "Mudah-mudahan mereka tertunda oleh sesuatu hal," bergumam salah seorang dari keduanya. "Hanya apabila terjadi sebuah keajaiban," sahut yang lain. Keduanya tidak berbicara lagi. Kuda mereka berpacu terus menembus gelapnya malam yang pekat. Di Jati Anom, gerombolan orang-orang yang akan menyerang rumah Untara masih harus menunggu sejenak. Meskipun mereka mulai menjadi jemu dan mengumpat-umpat, namun pemimpin mereka berkata, "Kita menunggu sejenak. Kita tidak dapat mencari jalan lain." "Bukankah ada 2 jalan yang kemarin kita perbincangkan?" berkata salah seorang dari mereka. "Kenapa dengan 2 jalan? Yang lain, kita langsung datang dari arah timur." Tetapi pemimpinnya menggeleng. Katanya, "Kita sudah mematangkan rencana kita. Kita tidak dapat merubah begitu saja. Karena itu, kita harus bersabar sebentar. Justru yang mereka lakukan itu akan menguntungkan kita. Mereka akan kelelahan dan langsung menjadi lengah. Mungkin di bagian lain, penjaga-penjaganya lebih berwaspada dari penjaga-penjaga yang tidak menepati perintah itu." Tidak ada lagi yang membantah. Mereka sadar bahwa mereka harus mentaati perintah itu tanpa banyak persoalan. Karena itu mereka pun segera berpencar dan duduk bersandar dahan-dahan kayu yang ada sambil menunggu api itu redup. "Api sudah redup," berkata salah seorang dari kedua pengawas yang mendahului gerombolan penyerang itu. "Kita akan segera maju." Laporan itu pun segera sampai kepada pemimpin mereka yang mengikuti perkembangan di gardu itu dengan seksama. "Sebentar lagi perapian itu akan padam. Daerah ini akan menjadi gelap dan kita akan merayap maju mendekati dinding padukuhan itu. Daerah itulah yang paling ringkih, sehingga jalan inilah yang paling baik kita lalui. Kita akan langsung sampai ke jalan kecil yang menuju ke bagian belakang rumah Untara. Kita akan berkumpul sejenak di halaman rumah di belakang rumah Untara itu untuk mematangkan semua rencana." Orang-orang dari gerombolan itu pun mulai mempersiapkan diri. Api di dekat gardu itu telah benar-benar menjadi redup dan hampir padam. Suara gelak tidak lagi terdengar. Agaknya beberapa orang justru telah menjadi mabuk karenanya. Pemimpin gerombolan itu masih menunggu sejenak. Diperintahkannya kedua pengawasnya mendekat lagi dan melihat perkembangan terakhir dari gardu itu. Sejenak kemudian kedua pengawas itu datang kepadanya dan berkata, "Hanya anak-anak muda sajalah yang menjadi mabuk. Para prajurit masih tetap berjaga-jaga meskipun dengan lesu. 1-2 di antara mereka masih berjalan hilir mudik. Tetapi dinding yang kita tandai sebagai tempat yang paling baik itu agaknya memang paling aman. Gardu yang paling dekat dari gardu itu agaknya juga sepi. Lihat pula gardu itu untuk meyakinkan." Kedua orang itu pun segera berangkat. Gardu itu pun tidak terlalu jauh dari tempat mereka. Dan menurut rencana, mereka akan menyusup di antara kedua gardu itu. Gardu yang baru saja ribut dan gardu lain
yang tidak begitu jauh. Kenapa kedua orang itu harus melihat pula gardu yang lain? Desis salah seorang dari gerombolan yang gelisah itu. Pemimpin kita selalu berhati-hati. Ada kalanya baik, tetapi ada kalanya kita justru terlambat karenanya. Sahut salah seorang kawannya. Tidak seorang pun lagi yang menyambung. Namun kegelisahan nampaknya menjadi semakin tajam. Akhirnya kedua pengawas itu pun datang kepada pemimpin gerombolan itu dan berkata, mereka pun mendapat makanan dari rumah Widura tampaknya, tetapi mereka tidak terlalu ribut seperti gardu yang satu itu. Jika demikian, kita dapat melangsungkan rencana itu. Namun belum lagi mereka bergerak, terdengar suara kentongan di kejauhan. Meskipun kentongan itu adalah sekedar isyarat agar para peronda tetap berhati-hati, namun pemimpin gerombolan itu berkata, bersiaplah, kita tunggu gema suara kentongan itu lenyap. Orang-orangnya menarik napas dalam-dalam, tetapi mereka tidak berkata apapun juga. Di perjalanan, kedua orang yang berpacu dari pengging mencoba mempercepat laju kudanya. Tetapi kemampuan kuda mereka terbatas dan jalan-jalan pun tidak serata yang mereka harapkan. Meskipun demikian mereka masih mengharap bahwa ada keajaiban yang menahan orang-orang yang akan menyerang itu, sehingga ia mendapat kesempatan untuk menggagalkan mereka. Tetapi kemungkinan itu kecil sekali, gumam yang seorang. Aku tidak peduli, tetapi kita harus sampai ke Jati Anom. Kita harus menyusur jalan sesuai dengan rencana yang sudah mereka berikan itu. Kawannya tidak menjawab. Ia hanya berdesis ketika angin yang kencang mengusap wajahnya. Dingin malam terasa semakin menggigit kulit, dan mereka harus berpacu lebih cepat lagi agar mereka dapat mencapai Jati Anom sebelum terlambat. Demikianlah, maka akhirnya malam yang sepi itu menjadi semakin sepi. Gerombolan penyerang yang sudah bersiap di sebelah utara padukuhan Jati Anom itu menjadi semakin tegang, dan sejenak kemudian pemimpinnya berkata kepada pembantunya yang berada di dekatnya, apakah semuanya sudah siap? Sudah sejak lama, jawab pembantunya. Baik, kita akan berangkat sekarang. Marilah, kita jangan membuang waktu. Tetapi tampaknya pemimpin rombongan itu menjadi ragu-ragu. Ada sesuatu yang terasa agak menghambat niatnya untuk segera menyerang. Namun ia tidak tahu apakah sebenarnya yang telah terjadi di dalam dirinya, sehingga ia menjadi ragu-ragu. Ia tidak pernah mengalami hal serupa itu. Selama ini ia adalah seorang yang tidak pernah gentar dalam menghadapi apapun juga, meskipun ia harus melakukan tugas yang sangat besar sekalipun. Ia dapat menjalankan tugas itu sambil tertawa. Tetapi rasa-rasanya kali ini ia telah dibebani oleh sesuatu yang tidak dimengertinya sendiri. Persetan. Ia menggeram untuk mendapatkan kemantapan di dalam hati. Tidak ada seorang perwira pajang yang memiliki kemampuan seperti Ki Gede Pemanan sekarang ini. Untara sendiri masih belum mencapai tingkat itu. Karena itu, aku tidak harus ragu-ragu. Aku baru boleh ragu-ragu jika Pemanahan sendiri ada di gardu itu, atau orang-orang yang telah membunuh Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak. Namun tiba-tiba timbul pertanyaan di dalam hatinya. Apakah orang-orang yang membunuh Kiai Damar
dan Kiai Telapak Jalak itu ada di sini. Tetapi ia sendiri belum pernah melihat orang yang telah membunuh Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak itu. Namun demikian ia harus berhati-hati. Sepeninggal Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak, orang-orang semacam itu pasti tidak akan menggeram di alas Mentauk. Untuk seterusnya, ia meski akan bertualang dan mungkin sampai ke Jati Anom ini. Dalam pada itu, orang-orang yang berpacu dari Pengging itu menjadi semakin dekat juga dengan Jati Anom. Meskipun pengharapan mereka sangat kecil, tetapi mereka masih juga mencoba dan berpacu sekencang-kencangnya. "Kita langsung ke Lemah Cengkar," berkata salah seorang dari mereka. "Menurut laporan terakhir, rencana itu mengatakan bahwa mereka memasuki Jati Anom dari sebelah utara. Kita akan menyusul mereka. Kita tinggalkan kuda kita di Lemah Cengkar." Kawannya tidak menjawab, tetapi mereka berpacu secepat yang dapat mereka lakukan. Akhirnya mereka pun menjadi semakin dekat. Dengan napas terengah-engah, mereka memasuki sebuah hutan perdu lewat gerumbul-gerumbul dan semak-semak liar itu, mencoba untuk menerobos langsung memasuki daerah Lemah Cengkar. "Kita sudah sampai di Lemah Cengkar," desis salah seorang dari mereka. "Tetapi sudah lewat tengah malam. Ternyata daerah ini sudah sepi. Mereka pasti sudah berangkat. Kita tinggalkan kuda kita di sini. Kita mendekat." Mereka pun segera mengikat kuda mereka di tempat yang tersembunyi. Kemudian dengan tergesa-gesa mereka menyusup semak-semak, pergi menyusul kawan-kawannya yang sudah mendahului mereka mendekati Jati Anom. Seperti pesan yang mereka dengar, pasukan kecil itu akan menyerang Jati Anom dari sebelah utara. "Cepat, mudah-mudahan mereka masih di sebelah utara padukuhan Jati Anom." Pada saat itulah pemimpin pasukan kecil yang akan menyerang Jati Anom itu baru mendapat kepastian bahwa jalan telah aman di hadapan mereka. Karena itu, maka ia pun segera berkata kepada pembantunya, "Marilah kita masuk. Sekarang jangan ditunda lagi. Orang kita menjadi gelisah, dan jika terlampau lama kita mendekam di sini, mereka akan kehilangan nafsu dan gairah untuk menumpas prajurit-prajurit Pajang itu. Baiklah, ingat, hanya dengan kecepatan bergerak, kita tidak akan gagal. Kita harus menghancurkan penjaga rumah itu dengan tiba-tiba, tanpa memberi kesempatan mereka memukul tengarah. Dan aku bersama orang-orang yang sudah ditentukan akan membunuh para perwira di dalam rumah itu, juga tanpa memberi kesempatan mereka berbuat sesuatu. Tetapi harus ada satu orang yang masih sempat hidup di antara mereka." "Baik. Nah, aku akan masuk lebih dahulu. Kemudian biarlah orang-orang kita mengikuti aku. Sedang kau akan masuk yang terakhir sekali, sambil mengawasi keadaan bersama kedua pengawas itu." "Baik." Pemimpin gerombolan penyerang itu pun kemudian merayap di dalam gelapnya malam. Dengan sangat hati-hati, ia mendekati dinding batu. Di kedua gardu sebelah menyebelah yang tidak terlampau jauh jaraknya, sudah tidak terdengar suara apapun lagi. Untunglah bahwa malam gelapnya bukan kepalang, sehingga pemimpin pasukan penyerang itu dapat merayap tanpa dapat dilihat di antara rerumputan yang cukup tinggi. Kemudian ia harus menyeberang sawah yang tidak terlampau luas, menyelusur pematang. Tetapi sawah itu agaknya tidak terlampau subur, sehingga daerah itu kurang mendapat perhatian. Bahkan daerah yang bersemak-semak liar itu pun
masih juga tidak pernah disentuh tangan, apalagi digarap. Daerah di sebelah utara Jati Anom itu memang masih diperlukan saluran air yang cukup untuk membuatnya menjadi tanah pertanian. Dalam pada itu, seorang demi seorang, mereka merayap mendekati dinding batu padukuhan Jati Anom, dan seorang demi seorang pula telah meloncat masuk dengan sangat hati-hati di dalam lindungan gelapnya malam. Sementara itu, kedua orang penghubung dari Pengging dengan tergesa-gesa mendekati padukuhan itu dari utara pula. Tetapi ketika ia sampai di sebelah padukuhan Jati Anom, ternyata tempat itu telah sepi. Mereka tidak menjumpai seorang pun juga, karena orang yang terakhir ternyata telah merayap mendekat dinding dan meloncat masuk pula. Terlambat, desis salah seorang dari keduanya. Mereka sudah memasuki padukuhan itu. Kawannya menarik nafas dalam-dalam, namun ia bergumam. Tetapi aneh, tidak terdengar keributan sama sekali. Jika kedatangan mereka sudah diketahui, maka mereka pasti sudah disergap. Prajurit Pajang menunggu di halaman rumah Untara. Kawannya mengerutkan keningnya, lalu katanya, apakah kita akan menyusul mereka? Barangkali mereka masih belum bertindak. Atau kita akan masuk ke dalam jebakan itu sama sekali. Kita tidak akan memasuki halaman rumah Untara, dan kita sudah mempersiapkan diri jika benar-benar hal itu terjadi, sehingga kita tidak boleh memasuki daerah yang tidak akan mungkin mudah kita tinggalkan. Kawannya mengangguk-angguk sejenak, lalu katanya, apakah kau mengenal daerah Jati Anom dengan baik? Tidak dengan baik, tetapi aku pernah mengelilingi daerah ini. Barangkali aku masih dapat mengenal 1-2 jalur lorong di dalam padukuhan itu. Baiklah, tetapi bersiaplah untuk mati. Aku masih belum ingin mati. Aku mempunyai anak dan istri. Jika aku mati, mereka akan bersedih dan istriku akan menjadi janda muda. Ia akan segera kawin lagi. Jangan cemas. Persetan. Kawannya mengumpat. Demikianlah keduanya dengan hati-hati merayap mendekati dinding padukuhan. Sejenak mereka memperhatikan lampu minyak yang berkeredipan di gardu itu. Ternyata bahwa perapian yang dibuat oleh para peronda itu telah hampir padam sama sekali. Sst, gardu peronda, bisik yang seorang. Sedang yang lain menunjuk pula ke kejauhan. Itu juga. Hati-hati, kita menerobos di tengah. Mereka menjadi semakin hati-hati. Perlahan sekali mereka maju. Namun akhirnya mereka sampai pula di balik tanggul parit yang kering di seberang jalan di pinggir padukuhan. Mereka harus menyeberangi jalan itu dan meloncati dinding. Marilah, tidak ada yang memperhatikan kita dari kedua gardu di sebelah menyebelah itu. Bisik yang seorang. Kawannya tidak menyahut. Dengan hati-hati sekali, keduanya pun segera meloncat memasuki padukuhan Jati Anom. Pada saat itulah, pemimpin gerombolan yang akan menyerang rumah Untara itu sedang memberikan beberapa petunjuk kepada anak buahnya di kebun yang rimbun di belakang rumah Untara. Ingat, kalian harus menyergap seperti kalian menangkap seekor kepiting. Jika kau tidak sekaligus mendekap, maka tanganmulah yang justru akan disapitnya. Jika kepiting itu besar, maka mungkin jari-jari kalian akan putus. Demikian juga prajurit-prajurit Pajang yang bertugas itu. Apalagi para perwira.
Jika yang bertugas di dalam rumah itu tidak sempat membunuh mereka, jaga agar mereka tetap terikat pada perkelahian yang mantap, agar kami dapat membunuhnya pula kemudian. Kecuali seorang dari mereka akan hidup, dan 1-2 orang dari para prajurit yang bertugas di luar. Para pemimpin kelompok itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, sekarang lakukanlah. Jika kalian gagal, maka nasib kita semuanya tidak akan lebih baik dari nasib Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak. Dan kita pun akan berbuat jantan seperti Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak, karena mereka yakin akan kebenaran perjuangan kita ini. Para pemimpin kelompok itu pun kemudian kembali ke kelompok masing-masing. Sebuah isyarat yang kemudian diberikan oleh pemimpin kelompok itu telah menggerakkan orang-orang itu semakin mendekati halaman rumah Untara dari arah belakang. Dalam pada itu, para prajurit pilihan yang berada di halaman rumah itu pun hampir menjadi semakin jemu menunggu. Bahkan ada 1-2 di antara mereka yang tanpa dikehendakinya sendiri telah terkantuk-kantuk, bersandar sebatang pohon perdu yang rimbun. Dan di dalam biliknya, ternyata bahwa Swandaro telah benar-benar tidur mendengkur. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.